kita selami bareng-bareng sebuah legenda kuno dari Nusantara. Ini adalah kisah tentang ujian iman, godaan kekayaan, dan makna sejati di balik sebuah gelar yang, ya, cukup misterius. Legenda Kiai Emas. Coba deh bayangin sejenak, kamu lagi berdoa, benar-benar memohon rizki, minta jalan keluar dari semua kesulitan hidup. Terus tiba-tiba sebuah jawaban datang menawarkan semua yang kamu impikan. Tapi gimana kalau jawaban itu datang dari kekuatan yang, katakanlah, bukan dari jalur yang semestinya? Nah, inilah inti dari dilema yang dihadapi oleh tokoh utama kita. Sebuah pilihan yang bakal menentukan segalanya. Oke, mari kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Kiai Slamet, seorang ulama muda yang hidupnya sederhana banget. Tapi hatinya, itu kaya sekali dengan iman. Beliau sangat dihormati karena ilmunya yang dalam dan kepribadiannya yang meneduhkan. Nah, ini yang menarik banget. Ada kontras yang begitu tajam dalam hidup Kiai Slamet. Kalau kita lihat dari sisi materi, beliau itu miskin sekali. Setiap hari melaut pakai perahu tua, jala yang udah robek, dan sering banget pulang dengan tangan hampa. Tapi, kalau kita lihat dari sisi spiritual, beliau ini sultan, sangat kaya, dihormati oleh masyarakatnya, dan punya satu impian yang sangat besar. Dan impian mulia itu adalah membangun sebuah pesantren. Beliau pengen banget mendedikasikan hidupnya buat mendidik masyarakat, memberikan mereka cahaya ilmu agama. Cuma yaitu, kemiskinan jadi penghalang terbesarnya. Sekarang kita masuk ke titik balik dalam cerita ini. Suatu hari di tengah laut, pas jala Kiai Slamet masih aja kosong dan matahari mulai tenggelam, takdir mempertemukan beliau dengan sesuatu yang luar biasa, sekaligus sangat menakutkan. Coba kita urutin kejadiannya. Jadi setelah seharian gak dapat ikan, perahunya tiba-tiba dihantam badai yang ganas banget. Anehnya, secepat badai itu datang, secepat itu juga dia menghilang. Lautan jadi sunyi senyap, aneh rasanya. Lalu, dari bawah perahu, muncullah sebuah cahaya hijau yang bikin merinding. Dan dari sanalah sesosok makhluk legendaris menampakkan diri. Sosok itu ternyata Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan. Dia melihat keputusasaan Kiai Slamet dan langsung menawarkan solusi instan. Kekayaan tak terbatas buat mewujudkan mimpinya membangun pesantren. Coba bayangin, ini tawaran yang susah banget buat ditolak kan? Dan disinilah Kiai Slamet dihadapkan pada ujian terberat dalam hidupnya. Di satu sisi, ada emas yang berkilauan, jalan pintas untuk mewujudkan semua impian baiknya. Di sisi lain, ada keyakinan kuat di hatinya, bahwa rezeki sejati itu ya cuma datang dari Tuhan. Kira-kira kalau Anda ada di posisi seperti ini, pilihan apa yang bakal diambil? Emas yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia, atau tetap teguh sama prinsip spiritual, meskipun artinya harus terus hidup dalam kemiskinan? Dan jawaban Kiai Slamet ini menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Meskipun sang ratu marah dan mengancam, beliau dengan tegas menolak. Buat beliau, sumber rezeki itu jauh lebih penting daripada jumlahnya. Ketika sang ratu udah murka banget dan menciptakan ombak raksasa buat menenggelamkannya, Kiai Slamet nggak melawan dengan kekuatan fisik. Beliau cuma mengangkat tangannya dan meneriakkan takbir. Dan tahu apa yang terjadi? Kekuatan iman inilah yang seketika menghancurkan sihir gelap itu, bikin sang ratu kaget dan akhirnya mundur. Nah, setelah berhasil melewati ujian iman yang dahsyat itu, Kiai Slamet nggak dibiarkan pulang dengan tangan hampa. Justru sebaliknya, saat laut kembali tenang, beliau melihat sebuah peti kayu kecil yang misterius mengapung di dekat perahunya. Dan isi peti ini adalah kuncinya. Di dalamnya ada Al-Quran dan keris, simbol dari iman dan perlindungan. Lalu, ada juga emas murni seberat 2 kilogram, jumlah yang sama persis dengan tawaran sang ratu tadi. Tapi kali ini, sumbernya beda. Surat di dalam peti itu menegaskan, ini adalah hadiah dari Tuhan, sebagai balasan atas keteguhan imannya. Ternyata, isi peti itu bukan sekedar hadiah. Itu adalah sebuah petunjuk, sebuah peta jalan menuju sebuah misi yang ternyata jauh lebih besar dari sekedar membangun pesantren untuk dirinya sendiri. Jadi begini ceritanya terungkap. Pertama, Kiai Slamet dapat mimpi tentang sebuah desa yang sedang kekeringan parah. Kemudian, pas beliau membaca Al-Quran dari peti itu, Al-Quran dan kerisnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyatu dan membentuk sebuah peta di dinding rumahnya. Peta itu menunjuk ke lokasi desa yang ada di dalam mimpinya. Misinya sekarang jadi jelas. Dalam perjalanannya menuju desa itu, Kiai Slamet bertemu dengan seorang kakek tua yang bijaksana. Si kakek memberinya nasihat yang sangat dalam ini.
Ini seperti sebuah pengingat bahwa setelah lulus dari ujian kemiskinan, sekarang ada ujian kekayaan yang jauh lebih sulit menantinya. Dan disinilah kita sampai pada bagian paling menginspirasi dari kisah ini. Bagaimana Kiai Slamet menggunakan hadiah yang dipercayakan kepadanya? Ingat ya, beliau dipercayakan emas murni seberat 2 kilogram. Itu jumlah yang sangat besar yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi, apa yang beliau lakukan dengan emas itu? Grafik ini udah menjelaskan semuanya kan? Ini benar-benar menggambarkan hati beliau. Beliau tidak menggunakan 1 gram pun emas itu untuk dirinya sendiri. Semuanya, 100% ia dedikasikan untuk membangun kembali desa yang menderita itu, memperbaiki sumur, membangun masjid, dan yang terpenting, menghidupkan kembali harapan mereka. Karena kemurahan hatinya inilah, para penduduk desa memberinya gelar Kiai Emas. Sebuah gelar yang bukan merujuk pada harta yang ia bawa, tapi pada kemuliaan hatinya. Beliau membuktikan kalau kekayaan sejati itu bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain. Legenda Kiai Emas ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Dalam hidup kita semua kan sedang mencari harta karun kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa ujian yang akan kita hadapi di sepanjang jalan, dan apakah kita punya keteguhan yang sama untuk memilih jalan yang benar, bahkan ketika jalan yang salah terlihat jauh lebih mudah dan menggiurkan?